Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yuliandini, dan inilah Yunus lengkapnya. Mabes Polri bersama Bea Cukai menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan internasional dengan cara menyelundupkan dalam kemasan teh Cina dan mainan anak. Badan Reserse Kriminal Polri bersama Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 45 kg jaringan internasional Malaysia Indonesia dan 13.865 butir ekstasi seberat 5.226 gram jaringan internasional Jerman, Belgia, Indonesia. Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Pol Krisno Halomuan Siregar dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Kamis 3 Juni mengatakan, dari kasus tersebut pihaknya berhasil mengamankan 10 orang tersangka pelaku. Sementara 1 orang lainnya yang diduga bandar masih dalam pencarian. Kita bekerja sama tentunya dengan teman-teman Bea Cukai, karena memang teman-teman Bea Cukai di pintu masuk mereka punya otoritas untuk itu. Sementara itu kewajiban kami adalah bagaimana untuk bisa menangkap pelakunya yang mengendalikan ini, baik itu kurir sampai dengan pengendali. Ia menjelaskan, penyelundupan sabu tersebut dilakukan melalui jalur laut Malaysia menuju pesisir pantai timur Sumatera Indonesia, dikemas dalam bentuk teh Cina. Sementara ekstasi diselundupkan melalui pengiriman barang atau kargo dari Jerman dan Belgia, yang salah satu di antaranya dikemas dalam mainan anak. Ia menyebut pelaku akan dikenakan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda minimal 1 miliar rupiah, maksimal 10 miliar rupiah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan 1. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Polres Tanjung Pinang menetapkan tersangka kasus penipuan seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Tersangka merupakan seorang aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Satreskrim Polres Tanjung Pinang menetapkan oknum aparatur sipil negara Vina Saktiani sebagai tersangka dugaan kasus penipuan seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dalam pengakuannya, tersangka menyatakan pernah meloloskan 1 orang anggota keluarganya masuk ke IPDN. Udah ada. Udah berapa orang nggak? Saudara sendiri. Oh, saudara sendiri. 1 orang. Berapa orang? Oh, saudara sendiri. Berapa ratus juta mau masuk IPDN? Itu kan ada ikuti bimbel dulu. Terus? Tetap mengikuti prosedurnya. Maksudnya uang pelicinnya berapa ratus juta? Enggak, maksudnya kalau bimbel itu memang ada di sana sebulannya sekitar 20 jutaan untuk mengikuti les. Kalau ikut bimbel itu pasti lulus gitu? Tidak pasti, tapi dia paham dengan soal-soal yang akan keluar nanti. Tersangka juga mengaku tidak berupaya untuk mencari target korbannya. Malah sebaliknya, berdasarkan pengakuan tersangka, seluruh korban mencarinya untuk meminta bantuan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang AKP Rio Reza Parindra mengatakan, kasus penipuan seleksi masuk IPDN ini terungkap setelah anak salah seorang anggota DPRD Bintan merasa ditipu. Bulan Maret itu 2019, saudara DW mengatakan kepada anak pelapor yang bernama YZ bahwa tantenya saudara VZ bisa memasukkan seseorang untuk masuk ke jenjang pendidikan IPDN. Dan setelah itu anak pelapor memberi tahu pelapor, dan setelah itu pelapor langsung melakukan pertemuan dengan terlapor. Pada April 2019 lalu, pelapor diketahui menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya, pada Mei 2019, anak pelapor ikut ujian dan dinyatakan tidak lulus. Pelapor kemudian memberitahu tersangka, namun tersangka meyakinkan korban agar tetap berangkat ke Bandung
karena telah menyiapkan jalur belakang. Setelah 2 bulan berada di Bandung, anak pelapor tidak juga diterima masuk oleh IPDN. Pelapor lantas meminta kembali uang imbalan yang telah ia berikan. Tersangka diketahui sempat mengembalikan uang pelapor sebesar Rp190 juta secara bertahap. Sedangkan sisa dari uang tersebut tak kunjung dikembalikan tersangka hingga saat ini. Akan terlapor PS kepada pelapor ya, sebesar Rp190 juta. Sedangkan sisanya besar Rp110 juta sampai saat ini tidak ada kepastian maupun itikat baik sehingga pelapor melaporkan tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah 2 kali mangkir dari panggilan polisi, tersangka akhirnya menyerahkan diri pada Senin, penghujung Mei lalu. Kepolisian mengamankan barang bukti berupa kwitansi bernilai Rp300 juta dan cek senilai Rp200 juta. Atas perbuatannya, Vina dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Sepasang suami istri diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung atas peredaran narkotika jenis sabu seberat 2 kg. Kedua tersangka dikendalikan seorang napi di salah satu lapas di Jakarta. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba di kawasan Pagar Asih, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg serta mengamankan seorang wanita berinisial AFW. Penggerebekan ini merupakan pengembangan kasus sebelumnya dari pelaku berinisial ST yang telah diamankan kepolisian dengan barang bukti 1 kg narkotika jenis sabu. Sehingga barang bukti yang dihimpun kepolisian sebanyak 2 kg. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Ulung Sampurnajaya mengatakan, modus operandi pelaku dengan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam microwave dan dikirim menggunakan jasa pengiriman. Modus yang dilakukan yaitu pengiriman dari Jakarta dilakukan melalui jasa pengiriman dengan menutupi dengan seolah berpura-pura barang bukti disimpan dari dalam microwave tersebut dan menyampai Bandung dan diproses oleh mereka. Demikian dari kami, rekan-rekan wartawan sekalian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pelaku ini ada suami istri juga? Ada suami istri, Pak? Ya, dari suami istri itu dari ST, kemudian dikembangkan dari rumahnya itu ya, rumahnya itu ada istrinya. Tersangka AFW dan ST merupakan pasangan suami istri. AFW membantu ST untuk mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Bandung, Jawa Barat. Dalam melancarkan aksinya, narkoba tersebut dikirim dan dikendalikan oleh seorang narapidana dari salah satu lembaga pemasyarakatan di Jakarta. Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Isu keretakan hubungan yang terjadi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau disayangkan banyak pihak. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, turut menyoroti isu ini. Beredarnya isu retaknya hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri ditanggapi oleh anggota DPRD Kepri, Hanafi Ekra. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berharap Ansar dan Marlin dapat kompak demi efektif dan optimalnya capaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Idealnya satu pemerintahan, karena tujuan pemerintahan adalah kemakmuran masyarakat, tentu antara elemen-elemen yang ada di pemerintahan harusnya kompak, harusnya bekerja sama untuk efektif dan optimalnya capaian-capaian kinerja. Menurut Hanafi, ada prinsip yang perlu dipahami, yakni bekerja sama dalam hal-hal yang sudah disepakati serta menomorsatukan toleransi. Hanafi juga menegaskan agar pasangan pemimpin daerah ini dapat mentoleransi hal-hal yang belum disepakati. Kita pahami, mari kita bekerja sama dengan hal-hal yang kita sepakati dan kita bertoleransi. Nah, ini toleransi ini penting ya. Apalagi memang kita Indonesia ini sifat-sifat toleransi ini harus kita hidupkan di semua elemen masyarakat, di elemen pemerintahan. Maka mari kita bertoleransi dengan hal-hal yang belum kita sepakati dan bekerja sama dalam hal-hal yang kita sudah sepakati.
Ini prinsip menurut saya. Menurut Hanafi, penting bagi gubernur dan wakil gubernur untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan politik. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tommy Yandra, UTV melaporkan. Kemarin, tepat 30 hari KRI Nanggala 402 abadi di Laut NKRI. Sebanyak 35 prajurit telah dinobatkan sebagai pahlawan setelah dinyatakan gugur dalam bertugas. Kepala Staf Angkatan Laut pastikan menjamin masa depan keluarga yang ditinggalkan. Kemarin, 3 Juni, tepat 40 hari KRI Nanggala bersemayam abadi di Laut NKRI. Sebanyak 35 prajurit telah dinobatkan sebagai pahlawan setelah dinyatakan gugur dalam tugas di perairan utara Bali pada 21 April lalu. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan telah menjamin masa depan keluarga prajurit KRI Nanggala 402. Ya, tentunya tadi sudah saya sampaikan dalam amanat bahwa kita akan membantu, mendukung, menjaga keluarga mereka, ya khususnya para putra-putrinya mereka. Ya, sudah ada dari Kemendikbud, dari pemerintah, tentunya mereka akan mendapatkan beasiswa mulai dari yang SD sampai S1 dan ditanggung sampai S1. Demikian juga dari PUPR akan mendapatkan bantuan rumah. Nah, mudah-mudahan ini dapat membantu mereka menatap masa depan yang lebih baik. Dan tentunya yang kemarin juga saya sampaikan, tragedi ini tentunya akan menjadi evaluasi, akan menjadi perbaikan bagi kami semuanya menuju ke arah yang lebih baik. Peringatan 40 hari gugurnya awak kapal KRI Nanggala 402 dipusatkan di Dermaga Madura, Markas Komando Armada 2, Surabaya. Pada waktu yang sama, juga diperingati di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut di tanah air. Untuk mengenang jasa para prajurit KRI Nanggala 402, disertai peletakan batu pertama monumen oleh Laksamana TNI Yudo Margono di Dermaga Madura, Markas Komando Armada 2, Surabaya. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Polisi tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi beras bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Joko Purwanto, di Cikarang, Jumat, mengatakan pihaknya tengah mendampingi penguatan penyelidikan yang dilakukan Polres Metro Bekasi terkait dugaan tindak pidana korupsi beras bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kegiatan pagi tadi, baru saja kita selesai, kita melakukan kegiatan asistensi dan backup. Asistensi dan backup apa? Adalah dalam rangka kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polres Bekasi Kabupaten dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan bantuan pangan non tunai atau kalau kita sebut sering itu di BNT di Kabupaten Bekasi tahun 2021. Kepala Polres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan, mengatakan penyidik sedang mengumpulkan data dan barang bukti serta menyiapkan pemanggilan sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan. Dugaan kasus korupsi bantuan sosial non-tunai ini mencuat setelah penerima manfaat program itu mengeluhkan beras bantuan yang dinilai tidak layak konsumsi karena berbau dan berwarna kekuning-kuningan. Sebanyak 1.130 kepala keluarga menjadi keluarga penerima manfaat program itu di Desa Karangjaya, Kecamatan Pembayuran, Kabupaten Bekasi. Perwakilan warga setempat bahkan telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.